Kakak Meli. Kakak Monika. Wah, halo Kakak Monika. Halo juga. Dan Kakak Mel. Halo Kakak Mel. Apa kabar semuanya? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Hore! Adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita hari ini, kita berdoa dulu ya. Adik-adik lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih, kami bersyukur Tuhan untuk hari ini. Terima kasih sepanjang minggu lamanya Tuhan telah menyertai kami Tuhan. Hingga pada saat ini Tuhan mempertemukan kami kembali Tuhan untuk bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Kami berdoa Tuhan, menyerahkan ibadah kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan pimpin ibadah kami, biarlah ibadah kami ini Tuhan dapat berjalan dengan baik. Dan biarlah kami dapat memuji, memuliakan Tuhan dengan penuh sukacita. Terima kasih kami menyerahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga berakhirnya. Biarlah semuanya berjalan dengan baik. Terima kasih, ini doa syukur kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Nah, hari ini kita akan memuji Tuhan bersama-sama kakak. Adik-adik yang di rumah bangkit berdiri bersama-sama. Yang semangat ya memuji Tuhannya. Semangat. Katakan sama-sama. Surga ada di hatiku. Bila ku mulai hariku dengan berdoa. Surga ada di hatiku. Bila setiap saat hatiku mengucap syukur. Tuhan senang bila ku taat padanya. Dia akan mencurahkan berkat-Nya padaku, padamu. Oh, oh, oh. Surga ada di hatiku. Bila ku mulai hariku dengan berdoa. Surga ada di hatiku. Bila setiap saat hatiku mengucap syukur. Tuhan senang bila ku taat padanya. Dia akan mencurahkan berkat-Nya padaku, padamu. Tuhan senang bila ku taat padanya. Dia akan mencurahkan berkat-Nya padaku, padamu. Surga ada di hatiku. Bila ku mulai hariku dengan berdoa. Surga ada di hatiku. Bila setiap saat hatiku mengucap syukur. Mengucap syukur. Mengucap syukur. Yeay! Dari pegunungan Efraim, Elkana dengan Hana, istrinya. Ia menamai anak itu Samuel, sebab katanya, Aku telah memintanya daripada Tuhan. Untuk mendapat anak inilah aku berdoa, dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang ku minta daripadanya. Maka aku pun menyerahkannya kepada Tuhan. lalu diantarkannya ke dalam rumah Tuhan di Silo kepada Eli.
Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli, yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik. Pada suatu hari, Eli sedang berbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil, Samuel, Samuel. dan ia menjawab, Iya, Bapak. lalu berlarilah ia kepada Eli, serta katanya, Ya, Bapak. Bukankah Bapak memanggil aku? tetapi Eli berkata, Aku tidak memanggil. Tidurlah kembali. lalu pergilah ia tidur. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, Iya, Bapak. Bukankah Bapak memanggil aku? tetapi Eli berkata, Aku tidak memanggil. Anakku, tidurlah kembali. dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Ia pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya, Ya, Bapak. Bukankah Bapak memanggil aku? lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, Pergilah tidur. Dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, Berbicaralah Tuhan, sebab hambamu ini mendengar. maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan, berdiri di sana dan memanggil, Samuel, Samuel. dan Samuel menjawab, Berbicaralah, sebab hambamu ini mendengar. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Samuel. Samuel tidur sampai pagi. Kemudian dibukanya pintu rumah Tuhan. Tetapi Eli memanggil Samuel, katanya, Samuel, anakku, apakah yang disampaikannya kepadamu? Janganlah kau sembunyikan kepadaku. Lalu Samuel memberitahukan semuanya itu kepadanya dengan tidak menyembunyikan sesuatu pun. Kemudian Eli berkata, Dia Tuhan, biarlah diperbuatnya apa yang dipandangnya baik. dan tidak ada satupun dari firman-Nya itu yang dibiarkannya gugur. Dan Samuel makin besar dan Tuhan menyertai dia. Kepada Samuel telah dipercayakan jabatan Nabi Tuhan. Setiap pagi ku bersyukur, nikmati rahmat-Mu yang baru.
bagiku bersyukur. Nikmati rahmat-Mu yang baru sebelum malamku tertidur lelap. Tak lupa ku berdoa padamu setiap pagi ku bersyukur. Nikmati rahmat-Mu yang baru sebelum malamku tertidur lelap. Tak lupa ku berdoa padamu. Bersyukur Bapakku yang sertai hidupku. Terima kasih Yesusku, ku ada karena serta-Mu. Ku bersyukur Bapakku yang sertai hidupku. Terima kasih Yesusku, ku ada karena serta-Mu. Ku ada karena serta-Mu. Hai teman-teman, kali ini saya akan menghafalkan ayat hafalan minggu lalu yang terletak di Mazmur 31 ayat 25. Bunyinya, teguhkanlah dan kuatkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Oke teman-teman, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Mazmur 31 ayat 25 bunyinya, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mazmur 31 ayat 25 bunyinya, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Amin. Mazmur 31 ayat 25 bunyinya, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mazmur pasal 31 ayat yang ke-25 bunyinya, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai orang-orang yang berharap kepada Tuhan. Terima kasih. God bless you. Bye. Halo teman-teman. Mazmur 31 ayat 25 bunyinya, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Teman-teman, bagaimana lalu terdapat dari Mazmur 31 ayat 25 bunyinya, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Dah. Teman-teman, saya terima
menghafal tugas minggu lalu yang diambil di Mazmur 31 ayat 25. Bunyinya, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman, sekarang saya menghafalkan tugas minggu lalu terdapat dari Mazmur 31 ayat 25. Bunyinya, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Hai teman-teman, saya menghafal ayat minggu lalu. Bunyinya, kitab Mazmur 31 ayat 25. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Hai teman-teman, saya mau menghafal ayat minggu lalu. Mazmur 31 Mazmur 31 ayat 25. ayat 25. Bunyinya, Kuatkanlah dan teguhkan hatimu, kuatkanlah dan teguhkan hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. berharap kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kakak. Wah kakak, hari ini indah sekali ya. Iya. Nah, cerita yang tadi juga bagus banget loh kakak. Kakak terberkati. Kayaknya ini bagus sekali ya. Ya ampun. Boy. Kakak jangan diganggu dong kakak. Kok tidur Boy? Ini kan kita lagi ibadah. Iya. Aduh jangan diganggu Kiboy mau tidur nih. Atau ibu sakit ya? Aduh begini loh kakak. Tadi itu kan Kiboy habis nonton filmnya Samuel. Kan Samuel kan tidur. Terus dia dipanggil Tuhan. Kiboy mau juga dong dipanggil Tuhan kayak Kiboy begitu kakak. Begitu Kiboy. Iya. Rupanya kamu pengen dengar suara Tuhan. Iya kakak. Kiboy, untuk dengar suara Tuhan tidak hanya pada saat kita tidur loh Kiboy. Oh begitu ya. Iya. Mendengarkan suara Tuhan ada berbagai cara. Bisa pada saat kita berdoa. Bisa juga pada saat kita baca firman Tuhan. Oh begitu ya. Iya Kiboy, bisa juga Tuhan berbicara lewat orang-orang di sekitar kita, lewat papa, mama, kakak adik, ataupun guru. Teman-teman juga ya kakak? Boleh. Pembina-pembina Kinskid juga ya kakak? Betul sekali Kiboy. Oh begitu ya. Iya. Nah, tentunya kita harus menguji suara Tuhan. Suara Tuhan itu walaupun disampaikan lewat orang-orang terdekat juga, kita harus samakan dengan firman Tuhan. Kalau sesuai dengan firman Tuhan, berarti itu adalah suara Tuhan. Oh begitu. Betul sekali. Samuel walaupun masih kecil, tetapi dia sangat dengar-dengaran dan taat. Pertama kepada orang tuanya, ketika dia diantar ke rumah Imam Eli untuk tinggal di dalam rumah Tuhan, dia taat loh kakak. Dia tidak nangis, dia tidak melawan dan tidak mau. Iya kakak, bukan cuma kepada orang tua Samuel taat, tetapi dia juga taat sama Imam Eli. Ya, Imam Eli itu adalah orang yang dipercayakan tempat Samuel dititip untuk membimbing dan merawat Samuel. Yang berikutnya Samuel juga taat kepada siapa? Kepada Tuhan. Dia dengar suara Tuhan ketika memanggil dia dan dia dengar-dengaran. Imam Eli suruh dia, Samuel kamu dengar, kamu jawab ya kalau Tuhan memanggil. Dan akhirnya Samuel jawab. Samuel bilang, ya Bapak, berbicaralah, aku siap mendengarkan. Iya, sama seperti kita juga anak-anak Tuhan, kita harus dengar-dengaran sama suara Tuhan. Ya, bukan cuma mendengar, tapi kita harus melakukan. Sama seperti di firman Tuhan di Alkitab
Yesus berkata di dalam Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-24, bunyinya, Kiboy bisa bantu? Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Amin. Sama-sama kita sebutkan lagi ya. Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-24, bunyinya, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Oh, berarti kalau kita mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya, kita akan kuat seperti rumah yang berdiri di atas batu. Betul sekali. Sama seperti kehidupan kita. Kalau kita rajin baca firman, rajin melakukan firman Tuhan, kita jadi anak yang tidak gampang terpengaruh oleh pengaruh-pengaruh yang buruk. Misalnya, kita pada saat nonton atau dengarkan sesuatu yang tidak baik, kita tidak langsung ikut-ikutan kakak, Kiboy. Hoax begitu ya kakak? Iya, karena kita tahu apa yang harus kita lakukan sebagai anak Tuhan. Adik-adik, jangan lupa ayat hafalan kita minggu ini di Matius 7 ayat 24. Nah, dihafalkan, dikirim ke nomor di bawah ini. Paling lambat hari Kamis. Oh iya kakak, ibadah kita sekarang sudah selesai. Iya. Kiboy, minggu depan kita mau ketemu lagi sama teman-teman ya Kiboy. Iya, betul. Nah, buat hari ini kita akhiri ibadah kita. Kita mau sama-sama berdoa. Kita lipat tangan, kita tutup mata. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat hari ini kami sudah bisa beribadah bersama-sama walaupun secara online, dan kami tidak bisa bertemu bersama-sama, tapi kami percaya kasih-Mu senantiasa buat kehidupan kami. Biar kami, anak-anak-Mu terus kuat, sehat di dalam Engkau. Kami menjadi anak-anak yang bisa mendengarkan suara-Mu, menjadi anak-anak yang respon kepada apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami. Pimpin senantiasa hidup kami, bimbing senantiasa biar dapat menjadi anak-anak yang menggenapi rencana-Mu, anak-anak yang kuat, anak-anak yang tidak gampang terpengaruh oleh pengaruh-pengaruh yang tidak baik dalam hidup kami. Tapi kami bisa kuat, bisa kokoh, bisa berdiri teguh seperti rumah yang berdiri di atas batu. Biarlah kami senantiasa mengandalkan firman Tuhan, mengandalkan Yesus sebagai Tuhan yang membimbing dan menerangi hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami akhiri ibadah kami hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.